maunya ingin seperti saya, maunya ingin keinginan saya. Ternyata setelah saya pelajari, oh nggak perlu aku. Kalau saya nggak suka, kenapa kita tidak pergi dan menjadikan diri kita sendiri. Nah itu menjadikan diri kita sendiri saja, untuk menjadi bijaksana untuk diri kita sendiri. Yang lain terserah mau nyutin enggak. Kan banyak itu di antara beliau-beliau yang belajar berspiritual kan inginnya kan instan. Instan. Iya toh. Oh, saya sudah belajar gini-gini kok masih seperti ini hidup saya, kan seperti itu Bu ya. Iya. Rata-rata kan seperti itu, tapi sebenarnya spiritual itu kalau memang kita bisa sadar diri, itu sebenarnya hidup itu tinggal terima. Iya. Kan gitu Bu. Iya. Terima terus kita jalani dengan gerakan-gerakan, misalnya butuh nyambut gawe, rezeki kan gawe Bu. Kan gitu. Iya kan juga tergantung niat kita kok Pak. Kalau niat kita baik ya, itu tujuannya baik. Saya pernah gini ya. Wes aku mau nek kono mego aku kok ndak ngene. Ya ngono tenan kan kono. Jadi kalau kita positif, oke kita langsung berjalan dengan baik, penak. Berjalannya itu makanya banyak teman-teman saya yang oh enak tenan kan gitu. Sampean lho kok uwayem tenan pedangkan nguliahno dan sebagainya. Kan dia kalau saya cerita nih, yakinnya yang kurang. Mosok. Iya, yakinnya. Mosok kan loh. Bahkan Muni bilang untuk dulu-dulu memang saya pernah gali lubang tutup lubang tenang hutang. Untuk saat ini enggak. Saya tidak mau hutang. Sudah saya putuskan tidak mau. Ternyata kalau mau hutang tidak dikasih hutang. Loh, iya, tapi ada jalan yang lain. Itu karena yakin aku gak iso Bu kaya sampean. Nah yakin dipasrah dituntut kan. Itu seperti itu. Bu, ini panjenengan begini kan nanti putus asa nggih. Pernah putus asa. Kan bangkit. Nah, ini sudah menjadi problem dari teman-teman kita ya di saat karena pahit getirnya hidup, akhirnya kan timbul putus asa, sampai terjadi bunuh diri dan sebagainya Bu. Kunci untuk menghilangkan rasa putus asa itu apa Bu? Nah, dulu itu kan namanya problem dengan keluarga ya. Engkau aku bukannya itu ya, banyak keputusasaan saya berbuat begini kok salah begini. Terus saya harus bagaimana? Terus saya itu diam Mas. Diam gini. Oh iya. Engkau nak aku putus asa. Diam dalam artian sedih atau gimana? Enggak, saya itu enggak orangnya itu enggak sedih-sedih amat juga enggak ikut, tapi yang dulu loh, yang dulu itu tersinggungan itu gini. Ya mesti menyalahkan yang kuasa itu. Menyalahkan aku loh wis, bahkan saya kan sering tirakat juga. Inginnya saya tirakat pengen ini meminta mengemis kepada Tuhan, pada Gusti Allah ya kan. Mengemis, ternyata saya tidak perlu mengemis untuk saat ini. Tidak perlu mengemis-ngemis. Oh, saya sudah dicukupi. Cuma ego saya karena kurang gini, kurang ini, ingin menjadikan orang lain seperti yang aku inginkan. Kan juga nggak bisa toh. Itu bukan kuasa saya. Umpama dengan suami ya. Suamiku harus menurut saya, kan gitu. Itu kan ego saya. Dulu itu sering, kenapa aku sudah begini kok kamu harus seperti ini kebenaran. Nah itu tadi kan ternyata oh iya wong aku ki nrimo wong banyak kata-kata yang di telinga saya itu wong ki mok sak derma. Sering dari kecil kan wong ki mok sak derma nglakoni dari kitab apapun, mulai dari banyaklah saya pelajari tentang perjalanan itu. Ternyata juga kita tidak harus menjadikan orang seperti diri kita. Tapi kita yang tahu jika saya tidak senang, lebih baik saya menghindar. Jadi kalau ada yang seperti saya difitnah atau apa, lebih baik saya menjauh. Itu untuk kepribadian saya sendiri. Untuk apa saya menanggapi? Wong saya bilang saja enggak, tentu saja enggak mau kan. Jadi lebih baik kita menghindar. Kita cari sesuatu yang baru. Dari situ perjalanan seperti itu. Kayak saya kalau nggak disukai orang, lebih baik saya menjauh tanpa kata-kata kan gitu, tanpa harus menjadikan kamu itu harus gini-gini, enggak perlu. Kuncinya apa Bu untuk menghilangkan rasa putus asa itu? Nah, kuncinya itu kan
dari semuanya itu kita jatuh bangun itu karena berserah itu. Berserah ya. Kita berserah. Berserah terus sabar, bukan? Ya sabar narimo, Sabar menjalani ya Bu ya. Ayo sabar mbek nerimo Pak. Berarti Nerimo semuanya. iya. Ya, sebenarnya kan kalau untuk belajar berspirit, kalau untuk sadar diri itu kan satu itu harus menerima ya Bu ya. Iya. Menerima dan sabar. Dan di situ kita tahu kebijaksanaan untuk diri kita sendiri. Sebetulnya semua permasalahan itu adalah pelajaran kita sendiri. Itu harus sadar seperti itu. Maunya ingin seperti saya, maunya ingin keinginan saya. Ternyata setelah saya pelajari, oh nggak perlu aku. Kalau saya nggak suka, kenapa kita tidak pergi dan menjadikan diri kita sendiri. Nah itu menjadikan diri kita sendiri saja. Untuk menjadi bijaksana untuk diri kita sendiri. Yang lain terserah mau nyutin enggak. Gitu ya. Bodoh amat saja enggak bodoh katanya seperti itu. Ya. Aman untuk diri kita sendiri. Dari perjalanan spiritual yang saya pelajari itu seperti itu. Yang untuk terakhir, kalau tidak sesuai dengan diri kita, enggak perlu. Coba gitu. Apapun pendapatnya, itu apapun pendapatnya itu pikirannya. Jadi tidak sama dengan pikiranku. Pendapatku kan seperti pikirannya dirinya sendiri. Kita baik saja itu. Seperti badai ya. Orang badai ya. Orang badak lah, badak itu lurus gitu lah. Orang gemenggot. Kan gitu Bu. Ora urus. Yang penting diri kita nyaman dengan diri kita sendiri. Bukannya kadang ego penting untuk ego penting. Sekarang banyak filosofi untuk tentang waktu, tentang stoikoisme saiki. Itu tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan berbagai macam permasalahan. Nah, seperti itu juga spiritual, Pak, tapi dengan berfilosofi. Banyak kok. Orang-orang dulu itu bukannya orang-orang pandai itu filosofi, bukan berspirit. Filosofinya seperti ini. Kalau kita tidak senang, kenapa kita tidak letting go katanya bahasa Inggrisnya. Letting go. Bu, apakah orang beragama itu bisa kita katakan orang spiritual? Beragama itu kan nggak terdoktrin dengan gini, Mbak. Beragama itu ada syariat dan sebagainya. Tapi kalau kita berspiritual lebih dalam mengetahui bagaimana perjalanan kita dengan Tuhannya kok, Pas. Seperti bagaimana kita mengetahui kita dan Tuhannya kan. Tidak harus sekian dengan wirid sekian itu enggak. Bukannya dengan kita seperti ini, tapi itu juga pemahaman yang lain Mas itu. Nanti saya tidak mau ke agama ya, soalnya kita berspiritual bebas kok. Tapi yang jelas itu spiritual itu tahu dirinya dan Tuhannya itu. Bagaimana kita memahami dan sadar tentang kesadaran itu, sadar bahwa awake dhewe ki ono jalani. Menerima, melepas dan melupakan. Menerima saat ini, melepas yang sudah dan lupakan, kita ganti cerita yang baru. Seperti itu. Itu cara spiritual yang spiritual seperti itu. Soalnya gini bukan persepsi orang itu bahwa orang spiritual kan dikatakan orang yang tidak punya agama gitu, tidak bertuhan kan seperti itu. Iya. Tapi enggak juga itu pendapat, Pak. Jadi kita tidak harus kamu terserah. Itu kan pikiranmu dan pendapatmu. Kan gitu. Tapi untuk saya atau orang-orang spiritual punya pendapat sendiri kok tentang dirinya dan Tuhannya itu. Jadi aslinya terbalik ya, Bu. Kalau orang-orang beragama mengatakan orang-orang yang spiritual itu tidak tahu Tuhannya, tidak punya Tuhan. Nah, mungkin sebalik, padahal orang spiritual itu bahkan tahu diri dan Tuhannya. Siapa yang mengenal dirinya tahu Tuhannya. Tahu hidupnya. Bahkan welas asihnya itu orang spiritual, welas asih pendarmaan tanpa ada harus dicatat ya. Bahwa kadang itu ilmu melupakan juga. Spiritual harus punya ilmu melupakan juga. Jadi itu bar ceritanya sudah kayak besok kita berjalan lagi. Kita akan hidup murup jalan, kita tetap hidup. Berjalan terus. Kita berjalan menuju kematian. Nah, kita perjalanan hidup kan kita baru ke perjalanan hidup toh, Pak. Nah, menuju kematian. Kematian itulah yang hidup sebenarnya kan gitu.
menuju kehidupan abadi. Kita perjalanan hidup, ya. Sering tahu kita perjalanan hidup. Nah, bagaimana memahaminya? Kan kita baru berjalan ke hidup, tak? Nah, seperti itu. Itu pemahaman saya loh, Mas ya. Karena ya sudah jatuh, pernah putus asa dan sebagainya, wes. Untuk saat ini, wes bodoh amat dengan orang lain kan gitu. Sudah menemukan hidup yang sesungguhnya. Iya. Orang berpikir seperti itu. Kita tidak menjadikan orang lain untuk seperti diri kita kok. Iya.